Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Eva Privat akan membagikan salah satu cara jitu untuk lulus dalam simulasi mengajar bagi teman-teman calon guru penggerak. Ya, dalam video ini kita akan membahas terkait dengan kompetensi apa saja yang digali dalam simulasi mengajar, kemudian bagaimana cara menjawab dan jenis pertanyaan yang akan diajukan oleh dua asesor setelah proses simulasi mengajar dilakukan. Ya. Jadi teman-teman namun bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video dari channel ini, dipersilakan untuk melakukan menekan tombol subscribe, like dan komen agar kami dapat termotivasi untuk membuat video-video bermanfaat selanjutnya. Oke, jadi yang pertama kita jelaskan dulu ya, bahwa dalam seleksi calon guru penggerak itu ada beberapa jenis tes yang dilakukan ya. Yang pertama ada esai, ya. Ini sudah terlewati ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian saat ini kita berada di simulasi mengajar, ya. Nah, setelah simulasi mengajar nanti akan ada akan ada wawancara. Nah, ini ada penilaian sendiri, ini ada penilaian sendiri. Penilaian sendiri. Kalau sudah dinyatakan lulus di esai, maka itu akan melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Nah, ini digabung penilaiannya ya. Penilaiannya ini bergabung ya. Bergabung. Jadi setelah simulasi mengajar itu tidak ada pengumuman lagi, langsung wawancara seperti itu. Nah, yang akan kita bahas hari ini fokus terhadap pada kegiatan simulasi mengajar. Nah, oke, simulasi mengajar berdasarkan informasi yang ada itu dilaksanakan mulai tanggal 29 September sampai dengan 27 Oktober ya. Simulasi mengajar ini akan di-ACC ya oleh dua orang asesor ya. Jadi ada asesor 1 istilahnya, asesor 1 atau asesor A biasanya, dan ada asesor 2. Asesor kedua atau asesor B ya. Pelaksanaannya 29 September sampai 27 Oktober. Simulasi mengajar itu terbagi atas dua kegiatan ya. Yang pertama, kandidat akan diminta untuk mengajar selama 10 menit. Ya, mengajar selama 10 menit. Jadi nanti akan ada timekeeper. Jadi ada asesor yang bertugas sebagai timekeeper. Ya, atau yang akan mengingatkan ketika waktunya nanti hampir habis ya. Tapi untuk saran dari saya, ini sering-sering latihan ya. Sering latihan untuk menyesuaikan waktu. Sering latihan untuk menyesuaikan waktu. Kemudian setelah tanya jawab, setelah proses simulasi mengajar dilakukan, itu akan ada tanya jawab. Ya. Akan ada tanya jawab. Dalam proses mengajar ini itu akan langsung dinilai juga. Itu akan langsung dinilai. Kemudian setelah itu juga nanti ada tanya jawab, ini juga dinilai ya. Dan tanya jawabnya ini itu terkait dengan proses mengajar yang baru saja dilakukan ya. Untuk nilainya itu berkisar dari 0 ya sampai dengan 4 ya. 0 ini yang paling rendah dan 4 ini nilainya eksepsional ya, atau istilahnya adalah luar biasa ya, seperti itu. Kalau teman-teman sudah berada di angka ya, kalau sudah 3 atau 4 itu insya Allah sudah lulus ya. Nah, 2 itu istilahnya layak, 1 itu lemah dan sebagainya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya. Pada saat mengajar apa saja yang kandidat harus tunjukkan supaya bisa memperoleh nilai 3 atau 4 seperti itu. Pada saat tanya jawab itu jawaban seperti apa yang kira-kira sesuai istilahnya rubriknya ya, itu bisa memberikan nilai 3 atau 4. Nah, seperti itu. Namun sekali lagi untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan video dari channel ini, dipersilakan untuk sebagai bentuk dukungannya melakukan subscribe, like dan komen ya. Oke, yang pertama ya, apa yang ingin dilihat selama 10 menit mengajar itu yang pertama adalah guru mampu mendesain kelas yang memfasilitasi murid untuk belajar aman dan nyaman. Nah, bagaimana caranya? Apa yang harus ditunjukkan kepada asesor ya, untuk bisa meyakinkan asesor bahwa guru memiliki kemampuan ini. Nah, apa saja? Yang pertama adalah yang paling penting itulah guru itu menjelaskan tujuan pembelajaran
atau setidaknya apa yang akan dilakukan. Ya, jangan langsung mulai pembelajaran langsung memberikan materi ya, tapi jelaskan dulu tujuan pembelajaran atau aktivitas yang akan dilakukan. Ini atau ya, bukan dan. Jadi kalau sudah memenuhi satu saja, guru menjelaskan tujuan pembelajaran itu sudah oke harusnya. Tapi kalau guru bisa menjelaskan tujuan dan aktivitas yang akan dilakukan itu jauh lebih baik ya. Kemudian yang kedua, guru mengajukan pertanyaan-pernyataan terbuka ya. Pertanyaan terbuka ya, yang pernyataan terbuka yang dimaksud itu adalah pertanyaan yang bisa membuat siswa berpikir ya. Bukan pertanyaan-pernyataan yang sudah jelas jawabannya seperti apa gitu, tapi yang bisa membuat siswa berpikir. Nah, itu pertanyaan terbuka seperti ini itu tergantung dari penguasaan materi Bapak Ibu guru sebagai kandidat ya. Jadi yang pertama tujuan, yang kedua pertanyaan terbuka, kemudian yang ketiga guru juga harus mampu ya ini mengaitkan materi yang sudah didapat dari pengajaran sebelumnya. Biasanya dibuka dengan apakah anak-anakku sekalian masih mengingat materi ini dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi 3 ini ya untuk yang akan dicari. Jadi yang pertama menjelaskan tujuan, mengaitkan materi, dan memberikan pertanyaan pemantik. Itu harus muncul ya, harus kelihatan dalam 10 menit itu ya. Kemudian yang selanjutnya ini masih terkait dengan mampu mendesain kelas, apalagi yang harus ada selain 3 tadi, itu adalah guru melakukan komunikasi 2 arah. Nah, ini penting, ini bukan hanya sekedar guru bercerita, tapi guru harus memberikan instruksi kepada siswa yang bisa membuat siswa juga memberikan berkomunikasi gitu ya. Jadi komunikasinya 2 arah, ada dari guru ke siswa dan dari siswa ke guru. Kemudian, nah, guru harus bisa juga menggunakan bahasa sesuai dengan jenjang yang diajar ya. Kalau bahasanya terlalu tinggi ya tidak cocok untuk anak SD atau SMP ya, seperti itu. Kemudian nah, ini kembali tadi memberikan pertanyaan terbuka untuk membantu keterlibatan anak dalam diskusi ya. Ini penting nih ya, harus ada selalu pertanyaan-pertanyaan terbuka ya. Kemudian memberikan apresiasi positif ya, jadi ini saling berkaitan. Kalau misalkan guru sudah memberikan pertanyaan terbuka, kemudian ada peserta didik yang menjawab, itu diberikan apresiasi. Wah, luar biasa sekali jawaban Budi ya, seperti itu, beri tepuk tangan. Nah, itu maksudnya, yang dimaksud dengan memberikan apresiasi positif ya. Nah, jadi nanti ini mengajar seakan-akan ada siswanya ya, supaya bisa interaktif ya. Nah, gitu. Oke, itu sudah ada 2 kompetensi sebenarnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah guru memiliki kemampuan untuk memandu dan melaksanakan dan merefleksikan proses belajar mengajar. Nah, bagaimana peserta didik atau kandidat bisa menunjukkan diri kepada asesor? Yang pertama, dalam proses pembelajaran itu harus selalu tersenyum kepada siswa ya. Ya, tersenyum kepada siswa. Kemudian memberi anggukan ketika ada pertanyaan atau jawaban dari peserta didik. Jadi ini saya sebut 1 ya. 1, 2 ya. Ada kontak visual yang baik ya. 3, bersemangat ya. Nah, guru tidak boleh kelihatan lemes ya. Nah, ini kemampuan untuk memandu, ini maksudnya ya, memandu proses pembelajaran ya. Jadi harus bersemangat. Kemudian ada juga disertai dengan gerakan tangan ya, seperti itu ya. Jadi minimal 5 ini ya. Nah, itu harus, kalau mau ditambah silakan ya. Insya Allah kalau sudah menunjukkan ini dalam proses belajar mengajar, itu sudah akan memperoleh nilai minimal 3 ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yang akan dinilai dalam proses pembelajaran itu adalah bagaimana guru merefleksikan proses mengajar dan memandu ya. Salah satu contohnya itu adalah teman-teman harus menggunakan contoh atau alat peraga ya, dalam proses pembelajaran itu ya. Contoh atau alat peraga ya. Misalkan dalam mengajar, misalkan untuk matematika SMA bangun ruang, nah, bawa kotak ya, bawa bola untuk contoh bangun ruangnya. Atau mengajar bahasa Inggris untuk nama-nama hari bisa bawa kalender ya, seperti itu dan sebagainya ya. Kemudian itu
murid harus memimpin diskusi, harus diarahkan untuk bisa memimpin diskusi secara berpasangan atau berkelompok ya. Jadi bukan hanya semata-mata guru terus yang melakukan atau menjalankan kelas ya, tapi harus student learning, student center learning maksudnya ya. Jadi itu pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Nah, itu bisa secara berpasangan atau bisa berkelompok ya, untuk jadi caranya bisa ditunjukkan dengan cara menyuruh peserta didik maju ke depan ya, untuk presentasi ya, atau dibagi-bagi kelompok. Nah, seperti itu ya. Nah, ini semua 4 kompetensi ini harus muncul ya. Sebenarnya ada 2 kompetensi, tapi setiap kompetensi itu dibagi 2 ya penilaiannya. Nah, ini harus diramu sedemikian mungkin agar muncul dalam 10 menit ini ya. Bagaimana caranya ya, teman-teman harus banyak latihan ya, harus banyak latihan seperti itu, supaya semua kata kunci ini muncul dan kelihatan oleh asesor, 2 orang asesor ya. Nah, selanjutnya setelah proses pembelajaran simulasi mengajar 10 menit itu akan ada tanya jawab. Biasanya tanya jawab ini dilakukan oleh asesor yang kedua ya. Nah, apa yang dinilai? Yang pertama adalah bagaimana guru bisa merefleksikan proses pembelajarannya untuk pengembangan diri. Biasanya pertanyaannya itu adalah terkait dengan apa kelemahannya, apa kelebihannya, dan bagaimana perbaikannya. Nah, jawaban seperti apa yang diharapkan sesuai rubrik yang dimiliki asesor. Nah, ini yang penting ya. Ketika menjelaskan kelemahan dan kelebihan, itu harus kelemahan dan kelebihan pribadi ya, karena ini namanya pengembangan diri. Maka kelemahan dan kelebihan pribadi, bukan masalah waktunya hanya 10 menit tidak cukup. Nah, itu salah jawaban seperti itu, karena itu bukan pengembangan diri ya. Harus kelemahan pribadi. Misalkan tadi saya grogi, suara saya kurang keras, seperti itu yang dimaksud dengan kelemahan pribadi ya. Jadi bukan terkait dengan sarana prasarana ya, bukan terkait dengan waktu yang pendek, bukan ya. Karena ini sekali lagi pengembangan diri. Jadi yang pertama ini menjelaskan kelemahan dan kelebihan pribadi. Kemudian yang kedua adalah pengembangan praktek di pembelajaran ya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan perbaikannya ya. Ini terkait dengan perbaikan apa yang akan dilakukan ya. Kemudian setelah itu juga dijelaskan bagaimana dampaknya nanti terhadap murid ya, terkait dengan pengembangan praktik pembelajaran yang dilakukan ini ya. Misalkan nanti ke depannya saya akan melakukan proses pembelajaran yang berbasis praktikum ya, karena pada saat kalau berbasis praktikum itu siswanya itu lebih fokus, lebih terlibat langsung. Nah, seperti itu misalkan ya. Itu dampaknya terhadap murid. Kemudian yang terakhir adalah ada rencana konkret untuk melakukan pengembangan diri ya. Misalkan rencana konkret yang dimaksud ya, paling sederhana adalah ikut pelatihan atau ikut webinar ya, ikut webinar yang dilaksanakan MGMP terkait dengan penulisan RPP misalkan, atau modul ajar dan sebagainya ya, seperti itu. Ini kalau sudah bisa menjawab seperti itu, insya Allah sudah lengkap ya. Kemudian yang kedua ya, kan hanya ada 2 pertanyaan sebenarnya ya. Ini terkait dengan proses belajar mengajar yang efektif. Itu dinilai dari penilaian atau jenis penilaian, bagaimana melakukan penilaiannya, dan akan diapakan hasil penilaian tersebut ya. Jadi saya ulang, jenis penilaiannya apa, bagaimana melakukan penilaiannya, dan untuk apa hasil penilaian itu ya. Nah, yang pertama jenis penilaiannya dulu ya. Nah, itu yang pertama ini, guru harus bisa menjelaskan beragam jenis penilaian. Kalau disebut beragam berarti harus lebih dari 1 ya, harus lebih dari 1. Biasanya kan ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan ya. Nah, misalkan ada penilaian sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan ya. Keterampilan ya. Seperti itu sudah beragam itu kalau sudah dinyatakan seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk jenjangnya SD itu kan beda ya, jenis penilaiannya beda.
Kemudian bagaimana cara melakukannya? Nah, kalau penilaian sikap bagaimana cara melakukannya? Kalau penilaian pengetahuan bagaimana? Kalau pengetahuan kan biasanya lewat tes tertulis ya. Kalau sikap biasanya lewat observasi langsung seperti itu ya. Kemudian untuk apa? Nah, biasanya nilai itu biasanya digunakan untuk sebagai dasar untuk remedial, misalkan untuk teman yang rendah nilainya, atau pelajaran tambahan atau pengayaan dan sebagainya ya. Nah, apakah hasil penilaian itu ditindaklanjuti? Ya, itu juga. Jadi ini 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, untuk yang sesi tanya jawab ini, itu asesor diminta untuk tidak melakukan follow up. Jadi sebisa mungkin jangan menunggu sampai ditanya ada lagi, karena asesor tidak harus menanya seperti itu ya. Jadi cukup dijawab saja semua selepas mungkin, kecuali nanti disuruh berhenti ya, cukup Bu. Nah, lanjutnya seperti ini. Oke ya. Baik, demikian video terkait dengan tips dan trik secara jitu agar teman-teman kandidat calon guru penggerak angkatan ke-10 ini bisa lulus simulasi mengajar. Nah, sekali lagi sebagai bentuk dukungannya silakan untuk melakukan subscribe, like, komen, dan kalau perlu di-share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa memperoleh manfaat dari video ini. Insya Allah untuk selanjutnya kita akan membuat video terkait dengan cara jitu lulus 8 kompetensi yang dicari pada proses wawancara CGP angkatan ke-10. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.